Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di kesempatan pagi hari ini tanggal 28 September 2021, saya ingin berbagi sedikit pengetahuan saya. Ya cuma sedikit aja sih, karena saya tahunya cuma sedikit. Ini ada teman dan ada beberapa sebelumnya itu menanyakan terkait menyambungkan garis, kenapa dia menggambar di Corel ataupun AutoCAD, setelah itu dipindah ke Aspir tapi tidak terbaca atau tidak kedetek. Contohnya ini, tak suruh kirim. Ini dari Bapak Ari Suryadi Iskandar dari Gorontalo. Ada beberapa file yang dia coba tapi tidak muncul di Aspir, padahal gambarnya di Corel udah ada. Nah, itu ada beberapa faktor. Yang pertama, line-nya belum tersambung atau belum tertutup sempurna, sehingga tidak menjadi vektor tertutup, sehingga tidak terdeteksi kalau mau di engraving. Dia mau mengerjakan engraving ya, ataupun cutting sama aja juga. Nah, oke, kita ambil salah satu yang ini kita download. Ini kiriman dari beliau, dari Pak Ari, sama namanya Ari. Ini kita download. Setelah selesai download, kita cari di file download, kita buka dulu di Corel kita buka. Saya pada kesempatan ini menggunakan Corel X4 atau 14. Oke, kita buka. Ini dua-duanya sama saja, kita buka. Nah, ini beliau sudah punya gambar ini, tapi katanya dibuka di Aspir atau mau dikerjakan di Aspir hanya nampak area luarnya saja, yang kotaknya ini aja, yang ornamen dalamnya nggak nampak. Nah, sekarang kita langsung tes saja. Ini satuannya diganti ke milimeter. Ini kita save DXF, explore. Kita bikin DXF, kita taruh desktop aja. Arkeologi 1 ekspor DXF G. Ini milimeter, kurva sudah benar. Oke, ini sudah punya DXF, tinggal kita masuk ke Aspir. Kita buka, lalu kita bikin atau kita open filenya tadi. Kita open, kita cari download satu arkeologi. Tadi kita kasih nama apa? Coba, lupa saya tadi. Ini dari Corel ekspor, kita ulangi sebentar. Arkeologi DXF. Oke, kita kasih nama arkeologi DXF. Ini ekstensinya kita samakan dulu, DXF. Kita cari arkeologi. Yes, ini juga arkeologi. Oke. Terus masalahnya di bagian ini, kalau dikerjakan menggunakan router, dia tidak bisa. Ini kita profil toolpad-nya, profil ini pocket, karena kita mau engraving ya. Ini kita pakai mata pisau ukuran 6 mm dengan kedalaman 3 mm. Ini 6 mm. Kita lihat diedit, milimeter per menit udah bener. Kecepatannya aja kita rubah jadi 3000. Ini kalau mau halus ya jangan 3000, lebih kecil lagi. Ini cuma simulasi aja biar nggak kelamaan, makanya kita bikin 3000. Oke, langsung kita simulasi calculation. Yes, ternyata benar. Dia yang terbaca itu hanya kotaknya luar saja. Oke, kalau misalkan yang kita kerjakan ininya, coba. Oke, kita shift, tombol shift, kita matikan yang samping biar
tidak ikut dikerjakan. Oke, 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 oke. Jadi cuma yang ornamen dalamnya saja bagaimana. Kotaknya dimatikan semua. Ini jelas garisnya masih sendiri-sendiri nih ya, belum disambung, sehingga diklik satu nggak langsung ikut ke semua. Bahkan ada yang rangkap ini, rangkap 2, rangkap 3 ini nggak boleh seperti ini. Oke, sekarang kita tes, calculation. Siap. Rororong, tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena dia belum tertutup. Tertutup itu artinya gini ya. Ini antar vektornya, antar garisnya ini belum tertutup. Ciri khas tertutup itu seperti ini, saya sampaikan kembali lagi ke Corel. Nah, kalau yang kotak luar tadi kenapa mau dikerjakan? Karena dia sudah bisa diwarnai. Jadi ini garis atas, bawah, kanan, kiri udah tertutup, udah menjadi satu kesatuan. Nah, kita kembali dulu. Nah, sedangkan contoh yang ini, kotak kecil ini ini kalau kita klik ini kan belum. Nah, ini kan diwarnai belum bisa dia. Berarti belum tertutup. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Ini kotak ini pun gambarnya ini kayaknya kurang pas karena banyak vektor-vektor lain yang masih tumpang tindih. Ini kita kontrol G dulu untuk kita grup, nanti kita gabung lagi. Oke, yang ini berarti nggak kepake ya. Ini kan tumpang tindihnya di sini terlalu banyak garis yang saling tumpang tindih. Oke. Nah, kemudian ada lagi kotak kecil ini. Nah, kotak kecil ini juga masih tumpang tindih lagi nih. Ini masih ada bagian-bagian kecil yang menyertai. Nah, ini kita blok dulu. Coba kita grup, kita geser dulu. Oh, hilang, ininya nggak ikut. Ctrl Z. Oke, kontrol grup. Oke, nah kita harus bisa menyambungkan semua kotak ini. Ini kan kalau kita warnai belum bisa nih. Nah, ini kalau kita warnai belum bisa. Nah, caranya gimana? Simple sebenarnya. Ctrl U biar tidak dalam posisi grup. Terus ini kita blok. Kita blok terus pakai yang ini, copy. Ini udah bisa diwarnai, ngopi seperti itu udah bisa diwarnai. Nah, bisa kan? Yang ini tadi yang sudah nggak bisa, kita del aja. Nah, berarti ini sudah vektor tertutup ini ya, tinggal nggak dihilangkan warnanya. Kalau ini kan udah tertutup ini tadi kayaknya. Ctrl O. Ini kenapa juga ada garis-garisnya ini? Oke. Oh, ini udah tertutup ini, nggak perlu ini, berarti nggak perlu diapa-apain. Nah, tinggal yang ini, yang banyak ini tinggal diblok semua, kemudian di ini tombol ini apa sih, create a new object, ZS apalah itu, pokoknya saya mainnya asal titeni aja lah. Oke. Nah, kalau yang sudah habis di copy ini pasti bisa diwarnai dan dia vektornya udah tertutup tuh, bisa toh. Nah, ini nanti baru bisa dikerjakan. Kalau masih terbuka gini nggak bisa. Nah, ini yang terbuka ini dibuang saja, del. Yang ini kita kembalikan ke posisi tengah. Jangan lupa di grup dulu, biar nggak morat-marit. Untuk memposisikan di tengah kertas ini kita cukup tombol P, huruf P di keyboard P. Ini udah tengah.
Yang ini juga kontrol, enggak kontrol, langsung P gini aja sudah di tengah. Nah yang ini juga P, ini grup dulu baru di P. Nah udah tengah. Saya nggak tahu fungsinya yang garis ini sama ini apakah mau digrafir atau cuma untuk apa gitu, saya nggak tahu. Kalaupun ini mau digrafir, ini nggak boleh berdiri sendiri-sendiri ya, ini harus digabung biar bisa diwarnai. Nah, misalkan antara garis kotak luar sama kotak dalam ini mau digrafir, ini harus digabung. Caranya gini, ini kotak luar, ini kotak dalam, oh masih gabung. Ctrl U. Pencet. Coba saya warnai dulu, bisa. Oke, udah bisa ya. Ini sama ini. Nah cara gabungkannya gimana, gini aja kalau saya. Nah ini klik yang luar dulu, baru klik yang dalam, terus kemudian kita potong pakai trim. Nah oh nggak mau, ini apakah oke, udah bisa. Coba lagi yang ini kasih warna, oke udah bisa, ini sudah normal. Tinggal kita mau ngambil yang luarnya saja kan. Coba, saya ini juga orangnya pelupa, jadi nah ini udah bisa nih. Ini tinggal kita buang yang tengah, ini kita del, ini udah bisa diwarnai. Nah jadi yang digrafir luarnya misalkan seperti itu, sama yang ini juga seperti itu. Jadi kita pakai simulasi aja gini, terus yang tengah ini kita kasih warna kuning. Nah biar warna biru yang lebar itu tadi terpotong oleh area kerja yang kuning, kuningnya dulu diklik, kemudian kemudian shift, klik yang biru, kemudian kita trim, selesai kita klik di luar, terus yang kuningnya ini kita buang biar nggak ikut dikerjakan. Oke, jadi nanti yang mau dikerjakan itu adalah area yang warna biru ini, yang mau digrafir itu warna birunya ini. Nah seperti itu nggih. Nah seperti ini. Ini kalau dimasukkan ke Aspir sudah pasti bisa. Percaya nggak percaya, kita coba aja, karena saya juga belum tahu, belum simulasi. Kita ekspor dulu ke DXF, kita kasih nama apa ini, Ari bukan Ari saya ya, ini wajib DXF, ekspor. Setelah ekspor, milimeter wajib ya, milimeter bukan milis, terus kurva kita oke. Nah setelah selesai ini kita masuk ke Aspir. Setelah masuk ke Aspir, sorry ini kita mulai ulang karena ini tadi memang nggak bisa ya. Nah, kita open, kita kasih nama siapa tadi, ini DXF dulu, Ari desktop, Ari mana Ari ini ya, Ari. Oke. Nah ini dia, kita bisa menentukan ketebalan material di sini. Misalkan materialnya 8 mili atau nggak mungkin ya 8 mili, tipis banget, tapi ya mungkin saja sih. Terus 8 mili misalkan. Oke, semua titik zero di sini. Ini ukuran lebar, ukuran panjang. Sekarang kita oke. Nah, lanjut kita hajar seperti tadi, kita engraving ataupun cutting sama saja. Engraving misalkan mata pisau 6 mm, oke. Terus target kedalaman engravingnya 3 mm, oke. Berarti ini bisa. Nah sebelum dikalkulasi kita harus blok dulu ini keseluruhan, di blok, kemudian kita kalkulasi. Jangan lupa bismillahirrahmanirrahimnya. Bismillahirrahmanirrahim, klik, dia mulai menghitung, mengkalkulasi. Nah langsung bisa kan, jadi semuanya dikerjakan. Kalau yang pertama tadi kan nggak bisa karena masih banyak vektor yang terbuka, bukan banyak, hampir semuanya, cuma kotaknya aja yang tertutup. Oke, setelah itu kita simulasi pakai ini,
pakai tombol ini simulasi jadinya seperti ini ya. Engravingannya seperti ini engravingannya. Oke, kalau mau V ya bisa saja tinggal bikin V yang ini ya, V terus calculation sudutnya anggap aja yang sudah ada ini aja, kita apply. Oke, terus kita di sini sudah di blok. Oke, kita matikan dulu nanti sebelum simulasi calculation. Oh, ada masalah apa ini, tembus. Oke, nah seperti itu. Nah, yang ini kita matikan dulu. Tadi kan udah disimulasi, biar tidak biar nggak gabung, kita reset dulu. Simulasi yang awal dihilangkan, hasil kerjaan yang awal. Nah, tinggal yang ini tuh. Ini kalau di zoom gini V jadinya. Nah, V. Seperti itulah kurang lebihnya. Yang jelas pelajaran yang hari ini yang bisa saya share hanya sebenarnya nggak sejauh ini sih. Yang ingin saya sampaikan sama mungkin berbagi sedikit sedikit pengetahuan adalah cara menggabungkan len atau garis yang masih terputus kayak tadi, sehingga bisa menjadi vektor yang utuh, vektor yang tertutup yang bisa diwarnai. Menghemat waktu nggih cara itu tadi daripada cara yang satu persatu. Oke, siap, semoga ada manfaatnya video pendek di pagi hari ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lagi membutuhkan cara menggabungkan garis secara bersamaan, menghemat waktu. Dari saya akhiri. Hari Wibowo, Nganjuk, Jawa Timur. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.